sampai 10 Muharram. Inilah bentuk kemuliaan. Jamaah, coba angkat tangannya semua satu, simpan di lantai, di tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaika Qur'an laraduka ila ma'ad. Minta mudah-mudahan kita umur panjang, masih ketemu bulan Muharram tahun depan. Kenapa? Jamaah, mohon maaf, saya tadi sudah makan ikan. Ini susu, saya tidak bisa minum susu. Ya, karena kalau sudah makan ikan tidak boleh minum susu. Tidak bisa. Tidak boleh mempertemukan dua jenis makanan. Kalau sudah makan ayam, jangan makan daging. Kenapa? Kemahalan. Nah, itu bagus. Nah, gitu aja. Nggak usah dibaca-baca. Ini boleh. Saya tadi pikir supaya saya itu ceramahnya 2 jam, tapi kasihan ada ustadz abis ini. Jangan nggak apa-apa. Saya terus terang jarang ceramah lebih dulu. Dulu kan orang lain, nanti saya terakhir. Jangan. Kasihan. Mana beliau? Maaf. Mana Pak Ustadznya? Maaf ya. Oh, ini mana Ustadz cilik yang pernah tampil di Trans TV itu? Sini Revi. Ini Revi pintar ini. Ya, harusnya dia juara 1. Cuma konsepnya konsep orang dewasa. Ya, karena dia tidak bisa tepuk tangan dulu untuk Revi. Waktu kemarin lomba di Trans TV, saya sebenarnya pilih dia bagus ceramahnya, caranya bagus, semangatnya hebat, cuma isi konsepnya jos. Nggak bisa kalau di TV. Di TV tidak boleh, tidak gampang ceramah di TV. Di TV tidak boleh bahas tentang politik, tidak boleh. Tidak boleh menjelek-jelekkan orang, tidak boleh berbau pornografi. Dia ketemu cewek, jos. Yang bikin konsepnya yang baju merah. Mana live lagi? Saya kaget. Tapi bagus. Ya. Anak yatim ya? Ya. Anak yatim itu 17 tahun ke bawah. Kalau kakek-kakek bukan yatim itu. Ada saya dengar tadi kakek-kakek mau juga dapat santunan. 17 tahun ke bawah. Kalau 17 tahun ke atas tidak boleh lagi diberi. Nggak bisa. Akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Karena haram hukumnya meminta-minta. Nih, hadiah buat kamu. Habiskan. Ya, duduk di sini. Jamaah, saya dulu ceramah umur 11. 13 tahun belasan itu sudah ceramah sejak tahun 88. Jadi saya sudah ceramah 35 tahun. Dipanggil Ustaz Cilik. Sampai sekarang cilik. Jamaah, jangan marah ya. Orang marah cepat, orang tua cepat.
Kenapa? Ada masalah? Mohon maaf ya, saya kaget. Itu acara, kalau bikin acara jangan lewat dari jam 10. Nggak boleh itu. Ini ya Allah, memang nggak kerja besok. Katanya petani nggak jadi-jadi karena ada tikus. Ada caranya kalau nanam. Doanya, ini doanya. Saya kasih doanya. Waktu nanam padi, itu sawahnya ambil batu-batu 12. 3 batu kecil ya. 12. 3 di sudutnya, 3 di sudutnya, 3 di sudutnya, 3 di sudutnya. Setiap batu bacakan surah Al-Ikhlas. Surah jadi dibacain dulu sampai 12 batu-batu, lalu tanam di setiap sudut batu-batu, sudut sawahnya, 3 di sudutnya. Kemudian waktu nanam padi, niatnya innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat nanam padi ini. Ya Allah, saya tunggu rezekiku darinya. Ya Allah, berikanlah rezekinya tikus, burung, hama sedikit saja. Jadi dia tidak bisa makan banyak. Dan caranya nanamnya bersamaan semua. Jadi pusing tikusnya. Jangan nanam bersamaan nanamnya. Oke? Nanti kalau mau menanam, saya datang ke sini. Tak pagarin itu semua sawahnya. Tapi repot saya ke sini lagi ya. Insya Allah. Ini bagus ini. Saya bilang, seandainya saya tahu jamaahnya kuat begadang, bagusnya ini acara malam minggu. Ini malam Senin. Orang besok kerja. Saya jam 1, jam 2 harus bangun. Persiapan jam 3 berangkat ke Trans TV. Ini kalau begini saya tidak tidur ini. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya. Kita mulai ya. Bisa dimulai. Coba semuanya duduk bersila. Duduk bersila. Duduk bersila. Gak muat. Duduk bersila. Gak muat. Duduk bersila. Karena di dalam duduk bersila itu ada berkah. Mohon maaf tadi di dalam semuanya nyapa-nyapa. Saya tidak bisa. Saya bikin materi syuting buat besok tadi. Alhamdulillah selesai tadi di dalam. Jamaah, jangan marah ya. Kita mulai ceramahnya. Udah tahan? Udah tahan? Tahan. Duduk bersila. Itu susah diganggu setan itu. Karena setan itu ada al-walahan, al-ansab, salam burdasin, wasnan, ahwat, tawbah. Ada nama-nama setan. Itu yang menggoda manusia. Dan senjatanya setan ada 3. 1. Senjatanya berupa tepung. Ditiupkan di mata orang supaya ngantuk. Tapi di sini tidak ada yang ngantuk. Karena baru bangun. Yang kedua, senjatanya berupa selimut. Disimpan ketika kita tidur
supaya tidak terbangun di waktu subuh. Yang ketiga, senjatanya yang ditaburkan di majelis supaya orang tidak betah dengar ceramah. Lamanya ditusuk-tusuk. Makanya saya ceramah bisa ceramah sampai 4 jam. Pada waktu tahun 2000 saya pernah ceramah 24 jam. Sesudah khutbah Idul Fitri, jamaah di masjid tidak ada mau keluar. Lanjut lah, nggak bisa lanjut, orang mau makan ini. Ayo kita pindah ke rumah sebelah, samping masjid. Di samping masjid kita makan, habis itu lanjut ceramah lagi. Pindah lagi rumah sebelah, semua rumah mau didatangi ceramah. Setiap rumahnya, semua jamaah ikut sampai pagi. 24 jam. Saya begini pulang. Jamaah, ada setan yang menusuk-nusuk kaki kita supaya kita tidak betah. Tadi saya lihat di sini, alhamdulillah, bagus, banyak ustadz di sini, banyak majelis ya. Bagus ini. Ini saya kagum ini. Ternyata doa saya diijabah. Saya mau pergi ke tempatnya. Revi, sama Padli, Ustaz Padli yang bikin konser. Nggak usah kecewa, saya akan datang nanti di kampung, saya akan ceramah. Ternyata terbukti hari ini saya kesini. Cuman lain kali kalau mau lama, sebaiknya di malam libur. Ini besok hari Senin. Seandainya saya tahu, saya akan cari waktu khusus. Karena saya tuh terus terang menjaga waktu. Usia saya sudah 50. Tahun depan. Tahun depan baru 49. Tahun depan sudah 50. Saya jaga-jaga. Puasa saya sudah tiap hari. Bukan lagi puasa Senin Kamis saya. Bukan puasa Daud, sudah puasa tiap hari. Masalahnya tidak ada pasangan. Dan kata Nabi, menikahlah. Kalau tidak bisa menikah, puasalah. Maka saya puasa. Karena tidak punya pasangan. Kode. Mohon maaf, istri saya sudah 4 tahun meninggal. Tidak akan tergantikan. Tidak akan tergantikan. Tidak ada yang bisa menggantikan istri saya. Kemarin saya naik haji, saya bawa anak-anak saya 4 ke Tanah Suci, ke Mekah untuk haji. Dan saya niatkan haji untuk istri saya almarhum. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Ya iyalah, kan ini tidak bisa. 3 yang manusia tidak bisa tahu. Ini rahasia. Rezeki, jodoh, ajal. 2, 3 rezeki. 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 Jadi kalau ceramah itu beda-beda. Ada tablik, ada pengajian, ada khutbah, ada pidato, itu beda. Kalau khutbah cuma 10 menit sampai 15 menit, tidak boleh lewat dan dia harus serius. Barakallahu itu. Allahu Akbar. Itu khutbah. Tidak boleh lewat 10 menit, 15 menit. Batasnya 15 menit. Karena pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatmu. Tidak boleh khutbah Jumat lebih panjang daripada salat Jumat yang 2 rakaat. Sudah kentut 1 masjid belum berhenti. Ngapain lama-lama?
khutbah Idul Adha tidak boleh panjang daripada 2 rakaat sholat Idul Adha-nya atau Idul Fitrinya, tidak boleh. 10 menit saja. Saya kemarin khutbah di Mina. Saya khutbah Idul Fitri di Mina karena saya didaulat khutbah Idul Fitri di Mina. Khutbah Arafah juga, tapi saya bilang jangan orang Mesir aja karena kita satu tenda sama orang Mesir. Nanti dia tidak tahu bahasa saya. Giliran saya bahasa Arab, kasihan yang Indonesia. Ini jongkok ya? Jongkok. Kalau perlu geser. Jangan jongkok. Sarung bisa dicuci. Tapi kalau capek, minyak gosok. Lebih mahal biayanya. Kalau dengar ceramah, menikmati. 2, 3. Nikmati. Betul. Kalau ceramah beda. Ceramah bebas. Kalau khutbah nggak boleh bikin lucu. Nggak bisa kalau khutbah. Serius. Karena orang tidak boleh ketawa kalau khutbah. Harus serius. Makanya saya kalau khutbah 10 menit. Kalau perlu 7 menit. Selesai. Nggak ada. Kayak memimpin peperangan. Jadi kalau bikin ceramah nggak usah jos-jos ya. Aku jadi malu. Saya lu dengan Z, Roma Irama, Putri Indonesia, nenek sedikit penjual jamu, di atas Agin, tengah-tengah Niji, di belakang Naruto, dua-dua di belakang film India, dua-dua di depan Pak Usta, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Ijabahan. Masih mau? Istri pejabat. Masih mau? Ridho Roma, Chris John, Mak Lampir. 1 menit lagi. Malam itu dibagi 3. Alhamdulillah umur saya sudah hampir 50, nggak pernah disuntik. Nggak pernah, itu pun disuntik waktu kena paku. Kakak saya takut, jadi saya dibawa ke rumah sakit disuntik anti tetanus. Seingat saya cuma itu saja sama waktu disunat. Tak pernah diinfus, tak pernah minum obat, no. Minum sembarangan, nggak sembarangan saya. Makannya satu macam. Kalau makan ayam, kalau ikan, kalau telur. Oh, apalagi di acara, maaf, saya jarang makan di acara karena dibungkus. Kalau makan di acara PR baru nganga, dipoto. Lanjut, bisa dimulai ceramahnya. Baiklah, saya minta tolong dijaga waktunya karena Ijra ini berbicara tentang waktu. Berbicara tentang waktu. Berbicara tentang waktu. Ya, ini kalau saya ceramah anak-anak nonton juga. Karena mengira saya temannya. Berbicara, Pak Yai, Pak Ustadz, Ki Jablay lah. Amin. Bener namanya Ki Jablay. Berarti jangan dibelai dong. Sama. Kayak Amin Fauzi, mana beliau? Dalam. Izin ya Pak Yai, 10
10 menit lagi saya tambah ya. Sayangnya sebenarnya saya bilang tadi, beliau dulu ceramah, nanti ketemu enggak apa-apa. Pokoknya tidak ada masalah. Cuma perjalanan 2 jam. Kalau saya selesai jam 12, tiba di rumah saya jam 2. Berarti saya tidak mandi dong. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya. Jadi diatur waktunya ya. Mau berhasil, mau sukses, atur waktu. Atur disiplin waktu. Tidak boleh sembarangan. Kenapa ada orang sakit? Karena dia tidak mengatur waktunya. Sayang. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Mungkin dia mau pipis itu. Oh, bawa anak kecil. Anaknya nangis. Atau bapaknya nangis. Lanjut. Dibagi 3 waktunya. Oke? Mau sehat? Jangan zolimi diri. Mau selamat? Jangan dosa. Jangan durhaka. Oke? Mau selamat? Jangan zolim sama orang. Betul? Jadi dibagi 3 waktunya. Dibagi berapa? Bagi 3 waktunya. Waktu ada berapa jam? 24 jam. 24 jam dibagi 3. 8. Berapa? 8 jam. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8 jam. 8 jam untuk Allah, 8 jam buat diri, 8 jam buat sesama. Oke? Masih lewat itu. Kalau itu betul-betul kencing tuh. Dia pegang perutnya. Jangan-jangan dia mau ke belakang. Jamaah, 8 jam untuk siapa? Allah. 8 jam buat diri. 8 jam untuk sesama. 8 jam untuk kerja. Lebih dari 8 jam namanya lembur. 8 jam buat diri. Istirahat dan tidur 8 jam. 2 jam di siang hari, 6 jam di malam hari. Oke? 8 jam untuk Allah. Di mana 8 jam buat Allah? Salat 5 waktu, masing-masing 1 jam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 2, 3, subuh, asar, masing-masing 1 jam. Berarti berapa jam? 5 jam. Di mana 3 jamnya? Salat malam 2 jam. Di mana 1 jamnya? Salat duha 1 jam. Berarti cukup 8 jam. Kita subuh 3 menit, duhur 3 menit, asar 3 menit. Berarti semuanya totalnya berapa? Cuma 15 menit. Cuma 15 menit. Taruhlah 5 menit, 5 menit, 5 menit. Berarti cuma 25 menit. Taruhlah 30 menit. Berarti 23 jam. Ngapain? Ingat Allah. Tujuan kita hidup untuk nyembah Allah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Ini hebat juga panitianya. Bikin ini juga. Ini kayaknya sisa takbiran deh.
Baru. Ya ini sisa malam takbiran. Baru bikin ya, nggak apa-apa lah. Iyain aja. Tapi saya curiga. Itu sisa takbiran. Pintar juga ya. Di mana dapat foto saya ini? Kelihatan banget gigi saya. Lanjut. Bisa dimulai ceramahnya. Kita mulai ya. Bener nih. Yakin. Betul. Pertama-tama, pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Siapa yang dipuji? Islam itu tidak susah. Yang susah kita sendiri. Betul. Kita ini luar biasa dapat hidayah bisa menjadi muslim. Alhamdulillah. Ya Allah, saya kalau lihat maaf ya. Kalau lihat orang yang tidak salat, kasihan saya. Ya Allah, gimana hidupnya? Kalau lihat ada orang bukan Islam, saya ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau lihat anak durhaka, kasihan hidupnya. Kalau lihat mama durhaka, ya Allah. Padahal banyak pahala yang bisa kita dapat. Betul. Mohon maaf, hidup ini hanya sebentar. Makanya saya salut dengan acara ini. Tepuk tangan dulu untuk acara ini. Pak Lurah mana? Ada di dalam. Pak Lurah makasih banyak. Mantap Pak Lurahnya. Orang baik beliau. Jangan pernah dikubur kalau belum mati ya. Pak Lurahnya, mudah-mudahan Pak Lurah lanjut. Amin. Kalau ada pemilihan pilih lagi. Amin. Orang ngomong itu orang lewat lagi, gangguin Pak Lurah lagi nih. Ya Allah, mau kemana lagi dia itu? Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Kita mulai ya. Jadi puji Allah ya. Puji Allah ya. Karena ini berbicara tahun baru, berarti hijrah. Dan saya minta catat, hari Kamis itu Tasyua, hari Jumat itu Asyura, 9 dan 10 Muharram. Jagain itu 2 hari itu. Puasa ya. Puasa Asyura. Karena Asyuranya bertepatan hari Jumat, berarti jangan puasa sendirian hari Jumat, tidak boleh, makruh hukumnya. Karena hari Jumat itu hari lebaran. Lebarannya umat Islam dalam sepekan itu hari Jumat, dan tidak boleh dipuasakan sendirian. Boleh dipuasakan hari Jumat tapi bergandengan Kamis dan Jumat, atau Jumat sama Sabtu. Jadi saya minta nanti puasa ya, tanggal berapa? 27 dan 28 Juli, Kamis dan Jumat. Itu pahalanya, udah pulang dari pipis. Pulang dari pipis itu. Jadi yang di belakang itu tenang. Ini kalau saya tuh ceramah harus tenang. Ya? Makanya jangan bergerak. Karena saya amati itu. Kalau di TV kan saya tidak bisa lihat. Alhamdulillah saya sudah di Trans TV sudah 13 tahun. Dan Trans TV kontrak saya sampai 30. Masih ada 17 tahun. Berarti nanti saya berakhir masa jabatan saya di Trans usia 70. Ya Alhamdulillah. Tidak dong. Karena saya menjaga. Kalau mau sehat,
Kalau umur 40 tahun, kurangi makan yang 4 kakinya. Kalau kambingnya suaranya ke atas, itu anak kambing. Kalau suaranya ke bawah, berarti itu lagi hamil. Yang boleh dipotong, itu potong. Dari suaranya saja kedengaran, ketahuan. Kalau anjing, au, 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 berarti ada orang. Au, 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 ada orang itu. Au, au, berarti ada hantu. Ada makhluk halus yang lewat. Oh, berarti dia kejepit. Saya tanya dulu, ini suara apa? Salah. Itu suara saya. Mana ada kuda di sini? Dan ceramah saya. Nah, itu lucu-lucunya. Bukan bikin konser jos lah. Mana di TV lagi. Untung saya itu tungguin sampai besok, sampai besoknya jangan sampai ada surat panggilan dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Matilah acara saya ditutup itu Islam Pindah gara-gara jos. Saya berdoa terus itu. Saya berdoa, ya Allah, besoknya ya Allah, nunggu laporan. Ya Allah, surat panggilan. Alhamdulillah, aman. Lalu saya minta di YouTube, tutup. Nggak boleh masukkan di YouTube. Jadi, nggak ada di YouTube itu. Gara-gara jos. Bisa dimulai ceramahnya? Tas dulu. Saya kan tadi dijemput, Ustaz sudah. Saya nggak paham di mana kapan. Kan lupa udah banyak acara. Ini aja acara kelima. Tadi pagi 3, siang 1. Makanya mau dijemput sudah asar. Ya Allah, orang baru pulang juga. Saya bilang, bisa nggak habis maghrib baru berangkat? Supaya saya tenang berangkatnya. Nunggu jadwal, nunggu materi dari Trans. Supaya saya bikin di jalan 1. Tadi di dalam rumah bikin lagi 1. Kan ada 2 episode. Lega rasanya. Pas saya lihat dia, berarti utang saya lunas. Karena saya kasihan dia. Dia ini nanti insya Allah akan jadi besar. Amin. Karena tidak mungkin begini terus. Dan kita tidak tahu nanti dia jadi pimpinan pesantren, jadi ulama terkenal. Beliau begini terus, lebih terkenal. Mana bajunya bagus lagi, lebih bagus dari saya. Mana baju saya sama-sama spanduknya lagi. Jadi kalau dipoto menghilang saya. Kalau saya tahu warna hijau, saya cari warna lain. Bisa dimulai ceramahnya? Kita mulai ceramahnya ya? Bisa dimulai? Jamaah, tahu nggak? Saya kalahkan acara di gubernur di Sulawesi Tengah demi untuk acaramu. Jadi yang gantikan saya, Mas Fadli ada di sana sama Habib Muhammad. Saya tadi teleponan habis maghrib. Mohon maaf, saya tidak bisa. Saya ada acara di tempatnya Jos. Sama, saya tidak mau datang cuma sekali di sini. Kalau perlu berkali-kali. Amin. Tapi ingatkan, Ustadz, jamaah kan tidak semua jamaah bisa bertahan begini. Ya. Nggak bisa semua. Coba lihat, ini sudah 10:30. Tidak ada yang bergerak kecuali itu.
Mana barengan lagi tipisnya. Tahan ya. Tahan ya. Kuat ya. Enak saya tadi salat maghrib dulu baru berangkat, sampai di sini langsung salat isya. Jadi tenang hidup saya. Lanjut. Kita mulai ceramahnya. Lagi 13 menit. Kita tambah-tambah sedikit-sedikit. Nggak boleh, kasihan. Masih ada penceramah berikutnya. Saya terus terang nggak pernah mau ceramah pertama, selalu minta kedua. Baru kali ini kejadian. Kasihan ini jamaah. Dan lebih kasihan ustaz yang kedua. Sudah larut malam. Mudah-mudahan Pak Lurah tetap tinggal. Tinggal ya Pak. Aman lah dia, yang penting ada rokok itu. Bisa dimulai ceramahnya? Jamaah, alhamdulillah. Ya, ini betul-betul ceramah baru mau dimulai. Itu dia baru datang. Kabur lagi dia, kabur lagi. Mau kemana kau? Dia baru ambil alas, baru bawa terpal dia. Dari mana saja dia itu? Bisa dimulai ceramahnya? Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang memuji Allah, maka pujian kembali kepadanya. Betul, betul, betul. Subhanallah. Wallahu Akbar. Inna billah. Pantesan suaranya bagus. Ada kerupuknya di situ. Ada rengginan. Di sini alhamdulillah ada air putih. Banyak saya ikan cak cupang. Saya tuh cukup air putih. Cukup air putih. Mohon maaf, saya itu udah beginilah. Bisa dimulai? Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur. Syukurilah pada hidup adanya. Tetap jalani, melakukan, jangan yang murah. Jamaah, baiklah saya mulai ceramahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tadi bagus aturan, ini agenda acaranya bagus. Ada santunan, apalagi Muharram itu identik dengan lebaran anak yatim. Siapa yang bersedekah di 10 Muharram dimudahkan rezekinya setahun. Amin. Siapa yang berbelanja di 10 Muharram untuk kebutuhan rumahnya, itu akan dimurahkan rezeki dalam rumahnya. Jadi 10 Muharram beli panci. Aku udah bercanda nih. Beli ember, beli perabot untuk masuk ke rumah setiap 10 Muharram. Jadi nanti berkata, itu lemari saya beli 10 Muharram tahun lalu. Itu TV saya beli di 10 Muharram. Kalau tidak bisa beli gayung, beli ember. Kalau tidak bisa beli ember, beli rice cooker. Kalau tidak bisa beli rice cooker, beli kulkas. Jadi ada tiap tahun masuk dalam rumah setiap 10 Muharram. Alhamdulillah saya kemarin sudah beli lemari 10 Muharram. Persiapan 10 Muharram buat istri. Mohon maaf,
Anak saya 4 meninggal, istri saya dalam keadaan anak saya masih kecil-kecil. Bagaimana membesar bapaknya kecil? Umurnya anak saya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil. 4 tahun meninggal istri saya dalam keadaan anak saya masih kecil. Kata mertua saya, jangan kau ambil cucuku. Ya, saya kan mau kerja, anak istri saya kan di Makassar. Meninggal istri, anak saya kasihan. Abahnya ada di Jakarta, ibunya ada di sorga. Kasihan 4 anak ini. Kata neneknya, jangan kau ambil cucuku. Kalau kau ambil cucuku, mati saya. Wah, bahaya nih. Dia bicara mati lagi. Jadi saya ke Jakarta tidak bawa anak. Anak tinggal di Makassar. Saya pasang CCTV yang bersuara. Salat, sekolah, pakai handphone sambil lihat dari Makassar. Untung ada kemajuan zaman. Itu. Pas 1 tahun awal istri saya, tiba-tiba anak saya memeluk saya. Apa? Kami mau ikut ke Jakarta. Saya bilang, lihat, bukan saya minta, tapi dia yang mau. Kata mertua saya, berangkatlah. Saya bawa anak-anak saya ke Jakarta. Alhamdulillah, sudah 3 tahun di Jakarta bersama saya. Mertua saya belum mati-mati. Tahu gitu dari awal saya ambil. Tahu nggak apa yang terjadi? Sampai di Jakarta, saya masukkan anak-anak saya ke kamar, duduk. Saya putarkan film. Betul ada DVD, ada kaset. Aku putarkan film Ratapan Anak Tiri. Nontonlah berempat. Ibu tiri hanya cinta. Ya, di situ mau ibu tiri? Enggak. Karena 4 ini barang jadi. Betul tidak? Yang datang belum tentu bisa jadi menghabiskan harta. Baik kalau saya dapat istri sambung, ibu tiri kayak Asanti baiknya. Nah, betul. Bagus itu. Jamaah, saya mulai ceramahnya. Lihat lagi kita ini. Lagi 6 menit. Bisa dimulai? Pak Ustadz, makin jablek nih. Aduh, aku jadi tidak enak. Mudah-mudahan nanti Maulid aku bisa kesini lagi dah. Membalas jadwal hari. Kalau saya itu ceramah 2 jam. Saya heran. Saya lihat spanduknya, banyak ustadznya. Sampai jam berapa ini acara? Matilah saya. Kalau saya sih sanggup sampai jam 12. Biar enggak apa-apa, saya tiba jam 2, jam 3 di rumah. Langsung cuma ganti baju baru berangkat lagi. Cuma yang kasihan ini, yang pipis. Udah bergantian pipis itu. Baiklah, izin acara dimulai. Bisa? Bisa? Ngapain kamu selfie di situ? Dia bahagia. Kalau saya itu ceramah, nggak suka buru-buru, santai. Mau sehat? Atur waktu ya. Atur waktunya. Salat tepat waktu, oke? Tidur. Jangan bawa handphone ke toilet. Makin lama. Nonton YouTube. Antri neneknya di depan. Namanya. Gak boleh lama-lama di toilet. Toilet itu tempatnya setan.
makin lama buntu otaknya. Kita mulai ya. Minta tolong, kalau sudah berumur 40 tahun, kurangi makan yang 4 kakinya. Kalau sudah 50 tahun, kurangi makan. Ngapain itu? Dia jatuh semua di situ. Dia duduk, tiba-tiba jatuh semua dia di situ. Untung tidak ada yang lihat kecuali saya. Mau kemana ini orang? Iya. Josh. Mau pipis lagi dia. Tapi bagus bodinya. Saya suka lihat bodinya. Bodinya kecil. Yang gendut nggak usah sakit hati. Karena yang gemuk insya Allah masuk surga. Karena yang masuk surga yang berat timbangannya. Syukuri apa yang ada ya. Kalau orang Arab, orang Barat, orang India hidungnya mancung. Kenapa? Karena dia kalau dia nangis dia tarik hidungnya. Kita nggak mungkin mancung. Karena kalau kita nangis, masuk itu. Gak usah sakit hati. Orang pesek masuk orang pesek panjang umurnya. Karena irit napasnya. Nggak terlalu banyak pembuangan. Minum. Haus. Ibu haus. Habis airnya. Ini dia. Itu bulura. Pak, di balik laki-laki hebat ada istri hebat di belakangnya. Dan di balik istri hebat ada laki-laki stres. Oh, berarti Bu Lura ya? Aman lah ceramah saya. Kalau Ibu Lura bilang lanjut. Lanjut? Ya. Karena Bu Lura yang minta. Oh, panitia. Bapaknya pergi, anaknya yang datang. Gantian. Pokoknya ini ceramah sampai jam 12 ya. Pertanyaannya kasihan Ustaz Jabul. Makin larut itu pulang. Bismillah. Ingat, atur ya. Boleh dimulai ceramahnya? Atur waktunya ya. Oh, saya atur waktu. Saya bilang sama panitia, kita berangkat ini habis maghrib, insya Allah kita tiba 8:30. Betul, 8:30. Saya begitu. 13 tahun saya di Trans, tidak pernah telat. Padahal itu live. Karena diatur waktu. Kalau umur 40 kurangi makan yang 4 kakinya. Kalau 50 tahun kurangi makan yang 2 kakinya. Kalau 60 tahun tidak usah makan yang berkaki. Makanlah ikan. Kalau 70 tahun sayur-sayuran. 80 tahun buah-buahan. 90 tahun surah Yasin. Baiklah, ini ceramahnya belum dimulai. Nanti Ustaz Jablay yang lanjutkan. Ya. Ya. Bisa dimulai ceramahnya? Ya Allah, udah 10:30 lagi. Terakhir, coba perbaiki dirinya semua.
minta tolong Ustaz Jable bisa tampil ke depan supaya lanjut bersambung aja, supaya jamaah tidak bergerak, Pak Lurah bisa naik ke depan sama Bu Lurah. Bu Lurah naik. Saya mau